Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 11 dari TPB 31 yang beranggotakan Ajeng Salsabila Pananto, Aldila Fajar Oktianto, Arif Rantana Nugraha, Cindy Asri Nenggolan, Elinda Mutiara, dan Tinka Ardila akan menjelaskan tentang koil pelontar. Mau tahu lebih lanjut tentang koil pelontar? Ikuti video kami terus ya. Koil pelontar merupakan alat yang dapat mempercepat sebuah peluru dari sebuah tabung dengan memanfaatkan tenaga magnet akibat dari efek elektromagnetik. Medan elektromagnetik dipresentasikan oleh garis-garis gaya yang mengindikasikan arah medan di dalam dan di sekitar kumparan. Gaya gerak listrik yang ditimbulkan oleh perubahan fluks magnet dikenal sebagai GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi. Dan peristiwa ini disebut dengan induksi elektromagnetik. Induktansi adalah kemampuan kumparan untuk menghasilkan GGL induksi akibat adanya perubahan fluks. Dan kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Untuk membuat koil pelontar diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama timah, kabel, papan kayu, pipa pelontar, lakban, gunting, lem tembak, kapasitor, pisau, solder, kumparan tembaga, baterai 9 volt, dan koil. Cara pembuatan. Yang pertama, lilitkan kumparan tembaga pada pipa pelontar. Lalu, rangkai baterai secara sejajar. Selanjutnya, susunlah baterai secara seri. Hubungkan kapasitor dengan lampu LED pada rangkaian. Dan yang terakhir, susun koil pelontar di atas papan kayu. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat video pembuatan koil pelontar berikut ini. Itu dia proses pembuatan koil pelontar. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian analisis. Dalam pembuatan koil pelontar ini, banyak dipengaruhi beberapa aspek, yaitu arus yang ditimbulkan kumparan yang dililitkan dalam ciptakan medan magnet, dan dipengaruhi juga oleh voltase yang digunakan dalam pembuatan koil pelontar. Semakin banyak lilitan yang diterapkan akan menyebabkan GGL induksi semakin besar. Dan semakin panjang solenoida akan menghasilkan GGL induksi yang semakin kecil. Selanjutnya, kapasitor juga berpengaruh karena kapasitor dapat menyimpan energi muatan listrik dalam beberapa waktu. Nilai tegangan sebanding dengan nilai jarak tembak. Jarak tembak dipengaruhi oleh kapasitor. Semakin besar nilai tegangan kapasitor, maka semakin jauh jarak tembaknya. Kecepatan koil pelontar didapatkan dari rumus V sama dengan S per T. Jarak berbanding lurus dengan efisiensi. Semakin besar energi kinetik yang dihasilkan,
maka semakin besar pula efisiensinya. Kelebihan dari koil pelontar ini ialah tidak mengeluarkan bunyi, dentuman, ledakan, maupun percikan api saat peluru dilontarkan. Seperti yang kita tahu, setiap alat memiliki kelemahan. Untuk hal ini, kelemahannya terletak pada penggunaan voltase dalam koil pelontar yang masih sangat kecil, sehingga lontarannya belum terlalu jauh. Jika saja koil pelontar menggunakan voltase yang lebih besar, maka akan dihasilkan jarak lontaran yang lebih jauh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah: yang pertama, semakin kecil variasi sudut, maka semakin pendek jarak yang dihasilkan. Yang kedua, cara kejut menghasilkan jarak lebih jauh dibandingkan cara normal. Dan yang ketiga, ukuran kumparan dan penampang kawat sangat berpengaruh dalam pelontaran koil. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan selama masa pandemi ini dan ikuti anjuran pemerintah untuk kebaikan kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.